Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosef Aeng. Marilah umat Tuhan, kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan Allah kita, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, nas pembimbing dalam ibadah kita pada hari ini dari Roma pasal 10 ayat 8 hingga ayat yang ke-9 yang menyatakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudara, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita
Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dengan penuh penyesalan dan rasa malu, serta dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah faham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Marilah jemaat kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru, sebagaimana dinyatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-19 yang menyatakan demikian. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada hari ini kami akan kembali lagi membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntun dan bimbinglah kami dalam kuasa-Mu, sehingga biarlah kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami juga melakukan kehendak-Mu dalam keseharian kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab suci hari ini
adalah dari kitab Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dan sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api kecemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucap syukurlah pada Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yehezkiel adalah seorang nabi yang ditugaskan Allah di tengah kehidupan bangsa Yehuda yang mengalami pembuangan di Babel. Tugas apa yang diberikan Allah kepadanya? Yang pertama adalah untuk menyampaikan firman Allah bahwa pembuangan yang mereka alami adalah sebagai akibat dari dosa dan kejahatan yang telah mereka lakukan di negeri yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh umat di negerinya? Di sana mereka melakukan penyembahan kepada berhala. Dan itu adalah jelas-jelas satu kekejian bagi Tuhan Allah, sebab hal itu bukan saja merusak, menghina kekudusan dan kemuliaan Allah, tetapi juga merusak identitas diri mereka sebagai umat pilihan yang dikuduskan di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Bahkan penindasan dan ketidakadilan yang mereka lakukan kepada sesama
itu juga adalah bentuk kejahatan, pengerusakan citra Allah pada umatnya. Tugas yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, adalah sekaligus juga Yeskel harus menyampaikan tentang sikap Allah terhadap musuh-musuh umat yang ada di sekitar umatnya, baik bangsa-bangsa yang lain, termasuk juga bagi bangsa Edom, yang telah menyerang, yang telah merampok, menghina dan mengejek, bahkan menjarah, merebut tanah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Yang semuanya itu tentu saja membangkitkan amarah cemburu Tuhan, karena Allah masih memihak kepada umatnya. Dan itulah sebabnya Allah bersumpah akan balik bertindak terhadap bangsa-bangsa itu dan membuat mereka terhina, menanggung noda kejahatannya. Saudara-saudara, tujuan Tuhan Allah jelas-jelas bukan semata penghukuman, tetapi pembaharuan umat yang kudus dan yang berkenan, agar umatnya ini dapat menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi aib. Dengan demikian, saudara-saudara, kita hendak diingatkan bahwa Allah dapat saja menggunakan cara untuk memulihkan umatnya, memulihkan juga bangsanya dengan cara yang kadang tidak dapat kita terima dengan akal sehat kita. Apalagi jika cara Tuhan itu sangat merugikan dan mendatangkan duka. Mungkin cara-cara Tuhan ini sulit untuk kita terima. Tapi saudara-saudara, pembuangan bukan satu hal yang pernah diharapkan oleh umat. Namun itulah yang dipilih Allah untuk membaharui umatnya, supaya mereka menjadi umat Tuhan yang kudus, umat Tuhan yang berkenan kepadanya. Dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, cara Allah juga dengan memilih menetapkan Yesus harus mati di kayu salib, tidak lain adalah untuk memberikan pengampunan kepada umatnya. Saudara-saudara, ini tentu saja merupakan satu berita yang baik yang mau menguatkan kepada kita semua. Apalagi di tengah kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita hendak diingatkan bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah pergumulan kita bersama. Sehingga tentu saja kita tetap menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ada masa yang Tuhan akan berikan untuk kita semua, masa depan yang baik bagi kita. Karena itu, marilah kita tetap menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan, tetap dengan setia beribadah kepada Allah. Walaupun kita hanya bisa dapat beribadah di rumah, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak dapat datang kepada Allah. Biarlah terus kita memuji Tuhan, memuliakan Allah, dan tetap menaruh iman dan pengharapan hanya kepada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Yesus segala
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, terima kasih kalau pada hari ini kami umat-Mu boleh kembali mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh dituntun melalui firman-Mu untuk menjalani kehidupan yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini ya Bapa di sorga, kami berdoa mau menyerahkan kembali seluruh kehidupan kami untuk tetap berada dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Karena itu setiap pribadi, keluarga, gereja-Mu, bahkan bangsa ini, kami serahkan ke dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati usaha, berkati juga studi yang dijalankan oleh jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tetap menolong di dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan. Kami berdoa di tengah kami menghadapi pandemi virus corona yang sampai saat ini masih menjadi pergumulan besar bagi bangsa kami. Berkati pemerintah kami yang menjalankan tugas tanggung jawab mereka, baik di dalam menangani masalah-masalah terkait dengan pandemi virus corona ini, maupun juga terkait dengan masalah-masalah kehidupan ekonomi. Tuhan senantiasa memberkati negeri kami, Tuhan berkati pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap serahkan juga gereja Tuhan, dimanapun Tuhan tetap tuntun dan sertai, agar gereja-Mu tetap senantiasa dengan setia melayani, terus senantiasa memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Kami berdoa pada hari ini, kami teringat untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh yang sakit, atau mereka yang sedang dalam perawatan di rumah ataupun di rumah sakit, baik yang mengalami mereka yang mengisolasi diri di rumah maupun sedang menjalankan isolasi di tempat-tempat perawatan. Tuhan juga menolong mereka. Berikanlah kiranya kesembuhan bagi mereka Tuhan. Berkati juga semua tim medis, para dokter, perawat, Tuhan berkati dalam pelayanan mereka. Berikan mereka kekuatan, kemampuan menjalankan tugasnya dengan baik. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka, memberikan mereka selalu kesembuhan, kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa pada hari ini, menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan dalam duka cita, Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Biarlah mereka tetap senantiasa menyerahkan hidup, tetap dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan, sumber kekuatan, sehingga biarlah setiap pribadi dan keluarga mereka senantiasa selalu menyerahkan kehidupan mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hanya kepadamu-lah kami serahkan doa kami pada hari ini. Ampunilah kami akan salah dan dosa kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GPIB Silo, melalui Bank BRI, atau juga dapat dimasukkan ke kotak tersedia pada hari Minggu melalui amplop keluarga yang dapat diberikan setelah ibadah daring atau online dilaksanakan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat, kasih setiamu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima dan berkatilah persembahan kami ini ya Allah, dan kasih untuk menghadirkan kehidupan di tengah masa-masa sulit seperti ini, sehingga karyamu yang ajaib menjadi nyata
dan nama-Mu dipermuliakan kini dan selamanya. Warta Jemaat hari Minggu ketiga sesudah Paskah, 26 April 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat, sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang teologi. Ibadah hari Minggu akan dilaksanakan secara daring atau online selama pemberlakuan PSBB diberlakukan. Bidang informasi, komunikasi, dan pengembangan penelitian, Inforkom Litbang. Dalam rangka peduli dampak pandemi COVID-19 di lingkungan jemaat, maka Majelis Jemaat GPIB Silo Jakarta akan melaksanakan aksi peduli dengan membagi beberapa bahan sembako. Namun jika ada warga jemaat atau siapa saja yang berkerinduan berbagi dalam aksi peduli tersebut, dapat mentransfer dananya melalui rekening GPIB Silo. Tuhan Yesus memberkati persembahan dan partisipasi saudara-saudara. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pelayan Firman Pendeta Yosef Aeng, para presbiter yang bertugas dalam ibadah ini, pemandu lagu, organis yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian Warta Minggu ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.